Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Irawan sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah SMP Pratiwi Junior High School Kota Depok. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4250012030. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi perilaku ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Jihai 7A. Good afternoon, Nisha. How are you today? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ketemu lagi sama Mr. Fadil. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Teman-teman, hari ini materi kita yaitu kita sudah sampai ke bab yang ketiga yaitu tentang aspek akhlak. Kita akan pelajari perilaku apa? Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready for today? Yes. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat terlebih dahulu, siap? Siap. Kita tepuk semangat Pratiwi School. Bisa kan? Bisa. Ayo, tepuk semangat. Pratiwi School. Sudah semangat? Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, Abi tidak ada, Altair, Andika, Atarif, Aisyah, Kinan, nggak masuk. Tiara, Davin, Dihya, Eshan, masuk. Fadlan, Faiha, Fatia, Fazila, Nana, Atta, Kanaya, Bella, Imora, Fairuz, India, Nisrin, Karin, Rosenda. Oke, baik. Attention. Attention. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yaitu perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Silakan open your book, dibuka buku kalian. Halaman 42 dan 43. Sudah? Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, apa sih ikhlas itu? Mengapa kita harus memiliki sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ini saya akan sampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita pada bab ini, pada materi ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Karena apa? Karena setiap yang kalian pelajari pasti memiliki tujuan. Begitupun juga ketika kita belajar materi ikhlas ini. Yang pertama, coba kita baca bersama-sama apa tujuannya. Menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhlas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menjelaskan hikmah dari sikap ikhlas. Dan yang terakhir apa? Nah, tujuannya adalah kalian menciptakan karya inspiratif.
goals kita, tujuan kita bagaimana nanti kalian bisa memaparkan sikap ikhlas ini melalui karya-karya inspiratif. Are you ready for today? Yes. Next. Nah, coba menurut kalian pernah nggak kalian mengalami atau merasa kecewa karena tidak dihargai orang lain? Pernah. Apa contohnya? Siapa mau kasih contoh? Apa Nika? Udah bersihin rumah. Iya. Banyak mereka semuanya bersih. Tapi dibilang aku mau bersihin apa-apa. Nah, kecewa nggak kamu ketika seperti itu? Banget. Yang lain pernah tidak kecewa ketika kalian setelah melakukan sesuatu tapi nggak dihargai sama orang lain? Pernah. Apa Rosenda? Tapi lupa. Oke, coba yang lainnya. Siapa? Apa Nana? Pernah sudah dibantuin tapi gak dibilang makasih. Pernah sudah dibantu temannya tetapi tidak mengucapkan terima kasih. Nah teman-teman, itulah mengapa kita belajar tentang perilaku ikhlas. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang sikap ikhlas? Tulus hati. Contohnya apa itu tulus? Coba satu, apa Fazila? Tanpa menginginkan pamrih atau imbalan dari orang lain. Apalagi Karim? Tanpa paksaan, betul. Apalagi Andika? Melakukannya dengan hati yang tulus. Melakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Coba kita lihat ya, apa sih ikhlas itu? Nah, boleh teman-teman perhatikan ke depan. Jadi ikhlas itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas artinya tulus hati kita. Hati kita benar-benar bersih, tulus. Maksudnya apa Mister? Tadi apa yang dikatakan Fazila, Andika dan Karen itu benar. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melaksanakan sesuatu, itu dilakukan tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Yang kita lakukan harus dilakukan secara tulus. Tidak boleh kita lakukan misalkan ketika kita sekolah ya, tetapi niat kita tidak dijalani dengan ikhlas. Kita sekolah dengan tujuan hal yang lain, menuntut ilmu. Kenapa? Tadi katakan karena paksaan ataupun yang lainnya. Tetapi apa? Tanpa yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Jadi teman-teman, di dalam Islam Rasulullah sangat mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana seorang mukmin kita perlu memiliki sikap ikhlas, yaitu ada pada surat apa? An-Nisa ayat berapa teman-teman? 156. Coba kita baca bersama-sama. Kita awali dengan basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran. Oke, shadaqallahu. Coba silakan dibaca artinya Nisrin. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama
An-Nisa ini Allah menjelaskan bagaimana kita harus melakukan sesuatu, yaitu didasari dengan sikap ikhlas. Ketika seorang mukmin dia melakukan sesuatu dengan sikap ikhlas, maka apa balasannya dari Allah? Pahala yang apa? Pahala yang besar. Coba teman-teman kalian renungkan. Ikhlas ini merupakan sesuatu yang mudah tidak kita lakukan. Tidak. Mudah tidak kita ucapkan. Mudah tidak? Mudah nggak kita masih tahu orang? Kalau beramal ikhlas loh. Mudah nggak? Mudah banget. Tapi coba kalau kita lakukan sendiri, ikhlas nggak? Susah tidak? Susah. Oleh karena itu balasannya dari Allah yaitu adalah pahala yang besar. Inilah dalil yang menjelaskan tentang sikap ikhlas ada pada surat An-Nisa ayat berapa? 156. Nah, sekarang kita lihat selain daripada itu ada tingkatan. Ikhlas itu dibagi menjadi tingkatan. Ada berapa tingkatan dalam ikhlas? 3. Yang pertama apa namanya? Ikhlas awam. Yang kedua ikhlas khawas. Yang ketiga ikhlas khawas al-khawas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ke depan. Temukan perbedaannya. Apa sih perbedaan dari masing-masing tingkatan ikhlas ini? Dan coba kalian lihat diri kalian. Aku sudah masuk ke tingkatan yang mana ya? Apakah sudah sampai ke yang ketiga? Belum. Kita lihat yang pertama. Apa sih ikhlas awam itu? Coba satu orang bisa minta. David coba. Seseorang beribadah, tapi masih terkait dengan keinginan memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat. Contohnya, seorang melaksanakan salat duha dengan harapan mendapat rezeki yang banyak. Nah, yang pertama, tingkatan ikhlas paling bawah, yaitu ketika kita beribadah, melakukan sesuatu, tetapi masih mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat, masih mengharapkan balasan dari Allah, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Kita lihat di tingkatan yang kedua, apa namanya? Ikhlas khawas. Apa itu ikhlas khawas kalian? Nah, kalau ikhlas khawas, tingkatan yang kedua kita beribadah, melakukan sesuatu kebaikan, kita hanya mengharapkan untuk balasan di akhirat. Sudah mencari dunia nggak kalau yang kedua ini? Tidak. Dia fokusnya ke akhirat. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan apa? Khawas apa? Khawas al-khawas. Apa itu ikhlas khawas al-khawas? Yang paling tinggi apa itu? Contohnya, maksudnya apa, Pak Yus? Ketika dia menjalankan perintah dari Allah SWT, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Coba kalian bayangkan, bagaimana ketika ada seseorang beribadah kepada Allah, tetapi dia sangat ikhlas, tulus hati, tidak mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan dunia ataupun mengharapkan akhirat. Lalu apa misalnya yang dia minta? Dia hanya melaksanakan perintah dari Allah, hanya ingin menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Nah, kalau tidak ada, sekarang Mister akan memberi kalian studi kasus yang perlu kalian pecahkan, yang perlu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, teman kelompok kalian. Setelah itu, dari studi kasus tadi, silakan kalian untuk role play dengan perannya masing-masing. Siap? Siap? Are you ready for today? Yes? Oke, Mister sudah ada 5 studi kasus. Silakan kalian ambil masing-masing ke depan, satu orang. Perwakilan silakan masuk maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dapat semuanya? Sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan kelompok kalian, kasus apa yang kalian dapatkan, dan silakan kalian analisis. Setelah itu baru kita akan proses. Paham? Any question? Ada pertanyaan? Silakan dipersiapkan. Bisa kasih waktu mulai dari sekarang. Oke, bagaimana? Sudah? Lagi cari? Apakah sudah?
perhatikan dan kita kasih apresiasi kepada kelompok yang pertama. Silakan kelompoknya Karin. Oke, yang lain kita memperhatikan roleplay yang disampaikan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan melakukan roleplay teman yang sedekah. Oke, mari kita mulai. Ada sisa uang jajan, aku sekarang biar bisa dipinjam. Kak, hebat banget kamu sedekah. Ya, saya memang keren. Hei, Alsta, sesungguhnya sedekah hanya dilakukan untuk Allah semata, jadi kamu gak boleh itu. Oh gitu, terima kasih ya Nabi. Iya, sama-sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok kedua siapa yang mau? Oke, kelompoknya Aisyah. Silakan ke depan. Teman-teman di kelas Pak Ina boleh buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tubuh Katulistiwa ingin menyembahkan sebuah doa. Ayo. Ada dua anak yang dikirim untuk memberikan sedekah kepada anak yang tidak punya orang tua. Ya Allah, semoga ada orang baik yang bisa memberikan saya makanan atau uang. Saya sangat lapar. Ada anak yatim tuh. Kita kasih makanan yuk, kasihan. Ayo. Permisi deh. Ini Ya. kita ada sedikit rezeki diterima. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Tadi aku habis ngebagiin makanan ke anak yatim. Pasti tadi dia ngevideoin aku tuh. Nanti aku jadi famous, viral di TikTok. Kamu ngapain? Aku lagi seneng nih, kayaknya nanti aku nama dia itu viral. Gak boleh gitu tahu, melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Emang kenapa kalau aku nggak ikhlas? Dosa. Oh ya Allah, maafin aku ya Allah, astagfirullah. Moralnya adalah jika kalian membuat berbuat baik atau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ikhlas dan sepenuh hati. Silakan ditutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum yang ketiga, silakan. Siapa yang mau? Bella, ayo dengan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Tugu Digulis ingin menampilkan sebuah drama. Sebelum kita menampilkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif. Aku Eva. Aku Lisya. Ya, aku Luna. Selamat menyaksikan. Aku bosan nih. Aku mau nyapu rumah biar dilihat mama.
aku rumah. Oh, ya udah. Iya. Kenapa aku nggak dipuji padahal kan aku udah nyapu rumah. Kakak, permisi, Akila, main yuk. Iya, masuk aja. Akila, kamu kenapa? Kok sedih? Tadi aku habis nyapu rumah terus sama mama nggak dipuji. Wah, seharusnya kamu berbuat baik tanpa meminta imbalan atau pujian. Iya, seharusnya kamu melakukannya dengan hati yang tulus. Oh begitu ya, ya sudah kalau begitu aku udah lakuin lagi. Jadi moralnya adalah jika kita melakukan perbuatan yang baik, kita harus ikhlas dan juga tanpa meminta imbalan ataupun pujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, berikutnya siapa? India, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan menceritakan tentang apa melakukan kerja bakti tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian. Selamat menyaksikan. Di suatu hari, di suatu sekolah, seorang guru sedang menyampaikan informasi bahwa keesokan harinya para murid akan melaksanakan kerja bakti di sekolah. Anak-anak, besok kita melaksanakan kerja bakti di sekolah dengan lainnya. Dimohonkan untuk membawa peralatan ya. Siap, Bu. Lalu pada keesokan harinya, Nindya, salah satu dari sekolah tersebut, sedang bersemangat karena akan melaksanakan kerja bakti di sekolahnya. Kayaknya kerja bakti kali ini aku bakal dilihat sama guru-guru deh. Anak itu melakukan kerja baktinya dengan baik. Aku akan segera melaporkan ke kepala sekolah. Akhirnya aku dipuji oleh guru. Aku senang sekali. Kenapa emangnya? Soalnya kamu harus melakukannya dengan ikhlas dan nggak boleh berharap mendapatkan imbalan kepujian. Oh, jadi gitu ya udah deh. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, terakhir grupnya India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan profil kami yang berjudul menolong teman dengan ikhlas. Yeay, selamat menyaksikan. Gimana caranya? Aku nggak ngerti. Jadi ini ditarik ini, jadi ini nanti. Apaan sih kamu mah? Aku masih nggak ngerti. Ini tuh gimana? Ya ini. Oke. Ya udah deh. Itu udah ditolong, bukannya bilang makasih malah main berarti. Iya Fadila, kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu udah niat nolongin orang, kamu harus ikhlas. Iya sih, yaudah deh aku ikhlas. Jadi moral story-nya adalah membantu orang lain harus dengan ikhlas dan tulus hati. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita untuk kita semua teman-teman. Attention. Nah, jadi teman-teman,
sangat luar biasa sekali diskusi ataupun kelompok yang telah kalian lakukan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian praktekkan, dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum bisa tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi terlebih dahulu. Kita tarik kesimpulan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang perilaku ikhlas? Ayo coba, Fazila dulu. Kita belajar kalau misalkan membantu orang itu nggak boleh dengan mengharapkan sesuatu imbalan atau pujian. Nah, jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu dengan harapan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Nana, apa? Kita juga kalau berdoa tuh nggak boleh berdoa yang karena alasan apa. Kita harus ikhlas benar-benar karena Nah, ketika kita beribadah, berdoa, tetap kita harus yang pertama niat kita terlebih dahulu, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar yang kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari Mister. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.